Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan podcast Agi, teman-teman insan asa dimanapun berada. Dan terkhusus pada kesempatan malam hari ini, kembali bersama dengan saya Zikri dari PT Chohatsu Indonesia. Dan malam hari ini pasti teman-teman sudah menanti-nanti, kita sudah memasuki di bulan Zulhijjah. Beberapa hari ke depan kita akan sama-sama kembali rayakan salah satu hari raya umat Islam tentunya, yaitu Idul Adha. Dan yang sangat-sangat spesial, ya nggak asing lah ya, kita kalau Idul Adha, Idul Kurban, kita ngomongin sedikit tentang kurban. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah, saya berhasil menculik, meminta waktunya sebentar karena mereka ini menjelang kurban ini luar biasa sibuk ya, tiba-tiba jadi juragan kambing, juragan sapi semua. Ya, malam hari ini ditemani oleh ada Mas Sukril dan juga Bang Sandy. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Jikri. Sehat, Mas Sukril? Alhamdulillah sehat, Pak Jikri. Alhamdulillah juga sehat, Pak Jikri. Ya, sudah bau-bau kambing sudah mulai terbiasa ya di kandang ya? Iya, sudah mulai berasa ini bau kambing. Ya, Sen. Dari sudah nempel ya, Mas? Iya, sudah nempel sampai ke hulu-hulu hati. Oh, ke hulu hati. Oke, Mas Sukril, Mas Sandy, sebelum kita ngobrolin kurban nih, boleh dong kenalan sedikit aktivitasnya apa kesehariannya? Ya, saya perkenalkan, nama saya Sukril. Saya di Amanah Astra itu di bagian finance and accounting staff gitu untuk keseharian kerja saya. Dan alhamdulillah untuk saat ini ya saya diamanahi juga di bagian kurban juga gitu. Alhamdulillah sih Mas. Begitu sih Mas kalau untuk dari saya. Oke, Mas Sandy, monggo. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sandy. Sehari-hari di Amanah Astra saya di divisi empowering, lebih tepatnya di Humanity Project. Untuk sehari-hari saya biasanya membuat program, penyaluran, dan lain-lain. Namun kalau untuk di kurban kali ini, saya diamanahi untuk memegang kurban nasional nih Pak Zikri. Begitu kurang lebihnya. Nasional? Nasional. Belum internasional. Ini menarik nih. Kita tahu sama-sama lah ya teman-teman semua. Amanah Astra ya kantornya di Sunter gitu kan. Iya, tapi betul. ya Astra dengan cakupan nasional mempunyai program untuk kurban ini cakupannya adalah nasional. Oke. Jadi Mas Sandy tadi sudah disampaikan di kepanitiaan kurban tahun ini menghandle kurban secara nasional. Betul, Pak Jikri. Betul. Oke. Kalau Mas Sukril megangnya apa kalau di kurban? Kalau saya sih di bagian yang khusus Jabodetabek sih Mas Zikri. Oke. Mas Sukril lebih fokus ke Jabodetabek, Mas Sandy lebih yang di luar Jabodetabeknya gitu ya? Betul sekali. Betul. Pemisahnya di sana. Oke. Itu sejak kapan ditunjukin Mas? Kalau saya ditunjuk after Ramadan Mas. After Ramadan saya ditunjuk langsung, ya udah Mas Sukril aja yang jadi ketua khusus yang Jabodetabek ya. Oke. Gimana Mas ya? Jadi memang terpaksa sih awalnya. Tapi alhamdulillah menikmati sih teman-teman. Menikmati daging kurban duluan gitu. Iya. Oke. Ya, boleh sedikit spesifik. Nah, ini ada dua menarik nih kan. Yang satu Mas Sukril handle ke Jabodetabek, terus Mas Sandy fokus ke cakupan secara nasional. Harus dipisah seperti itu, mungkin ada spesifik tugas tersendiri, Mas? Kalau untuk dari saya emang ada spesifikasi sih untuk spesifik banget lah untuk terkait di Jabodetabek, yaitu emang kita harus menjaga pesanan yang harus on time di Jabodetabek. Ya, kita kan jangan, maksudnya ya udah kita sama rata, jangan ke nasional aja yang khusus. Kita juga di Jabodetabek dikhususkan juga buat pengantarannya harus lebih cepat, on time maksudnya. Dan juga kita ada branding sih Mas di Jabodetabek juga, khususnya di kurban perusahaan grup Astra sih Mas. Oh, branding apa tuh Mas? Brandingnya itu jadi kalau misalkan di Jabodetabek hewan itu sudah sampai, pasti ada dokumentasi foto yang itu sudah termasuk ada mock up-nya Mas. Mock up yang artinya itu ada penyerahan hewan kurban
PT apa gitu misalkan. Iya, Terus iya. di situ pun ada kita cantumkan, maksudnya kita cantumkan logonya juga, logo perusahaan Iya, Mokapatika tersebut. iya, karena memang momentum kurban juga jadi momentum yang sangat baik, terutama dari kalangan korporat ya Mas ya, Iya, betul, Mas. untuk salah satu aktivitas CSR-nya mereka. Jadi biasanya Iya, ada betul. simbolik-simbolik gitu ya, Iya, penyerahan simbolis ya. kepada yang disalurkan gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali Mas Ikri. Oke. Ya, Simbolis kalau di situ. nasional tuh gimana Mas Endi? Kalau yang nasional, bedanya apa? Mungkin saya jelasin dikit terkait yang Jabodetabek ya. Bedanya Jabodetabek dengan yang nasional itu, kalau untuk yang Jabodetabek, kita yang antar langsung, kita yang pakai armada kita sendiri, kita pakai peternak binaan sendiri dari Bogor, jadi kita langsung kirim, karena kan wilayah Jabodetabek ya. Jadi itu sih pemisahnya ya, kita yang kirim sendiri, binaan kita sendiri. Nah kalau untuk yang nasional, karena memang kita gak bakal sanggup ya armada kita sampai ke nasional, jadi nasional sendiri punya mitra-mitra lagi nih, Pak Jikri. Mitra-mitra di wilayah, misalnya kan yang sering tiap tahun perusahaan itu ACC ya, Astra Credit Company, dia itu ada kurang lebih ada 80 cabang tersebar di mungkin 25 provinsi. Nah, jadi alurnya itu dia mengirim alamat-alamat cabangnya biar kita cari ini. Nah, mitra-mitra kita sendiri karena memang kita kan tidak bisa nge-provide ya kalau kita sendiri. Jadi kita dibantu juga seperti itu sih. Kita punya mitra seperti itu. Iya, tetap mengambil responsibility bahwa memang kita sadar ya Astra itu cakupannya pun juga nasional ya. Betul. Dari teman amanah Astra yang memang secara kelembagaan mewadahi mengakomodir Astra secara nasional pun juga tetap coba diupayakan gitu ya untuk penyalurannya secara juga. Oke. Nggak coba ngarep-ngarep gitu Mas Sandy gitu kan, nggak apa-apa lah saya hari ini ke Jogja lalu minggu depan ke Kalimantan, pengen kayak gitu juga gitu. Pengennya kayak gitu sih Pak Jikri, karena kan kalau dilihat orang-orang teman-teman yang di Jabodetabek ya, saya hari ini mau survei ke kandang pemijahan atau mau ke Sukabumi, masa saya ke Kendari kan? Iya betul. Nah itu ya kan. Udah ngajin kayak gitu ya. Mau kayaknya harusnya kayak gitu kan, keluar kota tiap hari gitu kan. Seharusnya iya kan, biar kita benar-benar valid gitu ya untuk memantau, karena kan itu kandang orang ya. Iya. Oke, sepertinya terwakili ya curhatan Mas Sandy ya kayaknya. Iya, saya terwakili nih curhatan Mas Sandy ingin ke luar Jawa. Itu jokes saja sih sebenarnya di kantor. Tapi sautannya Mas Sukro kayaknya bener itu. Iya udah. Boleh curhat ya. Ini berdua aja nggak ada yang bantuin nih. Yang bantuin siapa nih Mas? Banyak banget. Banyak Mas, banyak banget. Siapa aja yang bantuin kalau boleh tahu? Pembagiannya itu gimana? Ya pasti disupport sama teman-teman amanah Astra juga lah ya di tim Yayasan Amanah Astra. Atau mungkin ada yang lain juga, tim yang lainnya. Bagi-baginya gimana Mas? Kalau untuk bagi-bagi itu kita ada tim Amanah Astra itu ada yang di bagian perlengkapan juga ya, untuk menyiapkan mock up. Terus ada request juga baju dari perusahaan, baju domba itu spanduk domba yang akan dipakai oleh dombanya sama sapi khususnya. Terus juga perlengkapan yang lain sih seperti name tag, itu sih lebih ke perlengkapan detailan. Terus juga ada di bagian pengadaan. Nah ini yang krusial sih Mas. Di bagian pengadaan ini khususnya di Jabodetabek ini kita khusus diamanahkan ke saya sebut saja Mas Faki, itu spesialis untuk pengadaan hewan kurban untuk di bagian Jabodetabek gitu kan. Karena di Jabodetabek ini update sekarang itu sudah di angka 300-an hewan sih Mas, untuk titik kita di 150 titik yang akan dikirim Jabodetabek itu. Jadi kita betul. Terus yang ketiga juga ada yang lebih krusial lagi, yaitu di armada sih Mas. Armada ini ujung tombak kita, yaitu kita yang nganter langsung ke penerimanya. Otomatis kan ini membawa nama baik kita juga. Jadi kita khususkan untuk armada itu di briefing betul-betul biar nggak salah komunikasi. Jadi kita pastinya setiap malam itu, setiap satu pengiriman kita briefing untuk pengiriman ini apa aja perusahaannya, perlengkapannya apa aja, kita briefing benar-benar di situ sih Mas. Kalau untuk yang bagian-bagian
seperti itu sih Mas. Sejauh ini masih on the track kah sesuai dengan planning teman-teman kah atau ada kendala-kendala tersendiri sejauh ini Mas? Kalau untuk ini sih alhamdulillah masih dalam proses ini ya, maksudnya masih bisa ditangani. Mungkin tantangan ini kan pasti kita mencari, khususnya di pengadaan sih, di tantangan itu kita sedang mencari bobot yang lebih gede ini, yaitu bobot tipe C ini yang kebanyakan tahun ini banyak banget, sekitar 180 ekor. Itu pesanan dari PT Astra Internasional gitu. Jadi kita harus menjaga beratnya itu, ya makanya tim pengadaan ini, timnya Mas Pak ini harus ekstra mencari hewan sih Mas, sampai ke ini juga sih, ke Garut-Garut, sampai ke Sukabumi gitu. Soalnya kita kan juga mencarinya juga ke petani-petani kecil sih Mas, mencarinya gitu di daerah situ. Jadi tantangannya di situ sih Mas, kita menjaga bobotnya itu di tipe C, khususnya di pesanan AI gitu. Berat berapa itu Mas tipe C itu? Kalau untuk tipe C itu beratnya di range angka 36 sampai 40 kg Mas Ikri. 36 sampai 40 domba ya? Domba ini, kambing. Domba ya. Lebih kalau untuk pesanan AI Astra International ini lebih ke domba sih Mas. Oke. Wah, luar biasa ya. Memang luar biasa nih tahun ini. Nambah. Aku flashback sedikit untuk nanganin kurban ini. Mas Sandy sama Mas Sukril udah berapa tahun? Kalau saya baru satu tahun sih, karena kan baru masuk tuh tahun kemarin ya, dan langsung nasional kebetulan. Iya. Langsung nasional, makanya sekarang ini kali kedua saya pegang nasional sebenarnya. Udah terbiasa ya. Tapi tahun lalu sudah mulai tahu nasional. Betul. Ada shock sih, ya betul. Tambahan kalau untuk saya tuh saya join kurban itu di tahun 2020. Berarti tapi kebanyakan itu di tahun 2020 saya di bagiannya perlengkapan sih, penyedia perlengkapan semuanya. Nah, alhamdulillah di tahun ini saya diamankan jadi ketua. Naik pangkat dong. Naik pangkat ya. Harus lah. Biar berkembang. Iya, berkembang. Kalau Mas ini bingung naik pangkatnya dari awalnya udah jadi bos soalnya. Iya, awal udah ke nasional. Iya, oke. 2 tahun atau 3 tahun terakhir ada ini nggak Mas? Boleh cerita-cerita ke kita pengalaman-pengalaman yang menarik gitu. Kapan itu pengalamannya seperti apa selama nanganin kurban itu Mas? Si pengalaman itu di tahun 2021 itu saya ingat, saya jadi pengadaan. Saya juga pernah ngangkat hewan Mas ke mobil gitu. Jadi kebetulan orang loading itu pada ketiduran. Jadi di situ cuman ada saya sama, mohon maaf Mas Irul nih, Mas Irul. Saya loading sama Mas Irul, loading dari kandang ke mobil armada itu saya ngangkatin sama Mas Irul. Apa itu? Domba? Sapi? Domba, sapi. Aduh, sapi. Aduh, kurang kuat saya. Kalau domba sih lebih ke itu domba kan. Soalnya kan kita belum pernah naikin domba ke ini ya, naikin domba ke mobil kan. Mobil ya. Iya, itu sensasinya itu, waduh, kan udah maksudnya Mas Cikri tahu sendiri ya baunya gitu kan, terus ada anget-anget sedikit di perutnya gitu kan, ya Allah ya udah, tapi kan kita ya udah demi kelangsungan pengiriman yang tepat waktu, ya udahlah semua itu kita lakukan. Itu yang paling menarik sih Mas. Oke, kebayang sih. Luar biasa. Berapa waktu itu? Berapa domba diangkat? 35 domba Mas. Hampir 1 berotot itu langsung ya. Langsung mobil itu. Oke. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2021 itu kan. 2021. Pasca kurban badan langsung keker kayaknya ya. Waduh, langsung turun sih Mas, turun alhamdulillah 5 kilo. Turun 5 kilo kan. Oke, turun 5 kilo. Turun 5 kilo langsung dendam naik lagi 10 kilo. Iya sih, betul itu kan. Oke, kalau Mas Andi apa Mas pengalaman yang paling menarik tuh tahun lalu lah atau tahun ini mungkin ada yang menarik? Kalau tahun lalu sih sama juga sih Mas. Kebetulan saya kan belum pernah ngangkat domba juga ya Mas. Jadi walaupun saya nasional tapi
tetap saya ke kandang juga bantuin karena kan teman-temannya sedikit ya, orang-orangnya sedikit ya laki-lakinya ya. Iya. Jadi mau nggak mau harus dipencar juga kan ke kandang mana untuk angkat. Nah saya kan bingung juga kan, megangnya saya nggak berani awalnya kan, apalagi basah itu kan. Ya udah kan mau nggak mau saya ngangkat. Jadi sebelumnya tuh memang ada masalah dulu di vendornya. Jadi si vendornya ini kayaknya masih linglung gitu ya. Jadi salah masukin domba, Mas. Oh iya. Jadi iya, jadi bukan salah di kita. Kita kan tinggal duduk diem kan. Nah, jadi si vendor ini malah masukin domba Garutnya dia. Kan mahal banget ya itu kan. Nah, saya kan bingung, saya kan nggak paham. Nah, jadi itu tuh H+ setelahnya tuh dia jadi mager ngangkatin gitu, Mas, karena kayak mungkin rugi atau gimana kan. Jadi kita ngangkatin juga tuh. Kita ngangkatin berarti Mas Hendy sempat ngangkatin juga lah ya berarti ya. Sempat ngangkatin juga itu. Dan yang kedua mungkin aku kan ngechatin PSI cabang masing-masing ya. PSI cabang masing-masing sering banget itu dipanggil Bunda. Iya, selamat pagi Bunda. Selamat pagi Ibu atau Tante kayak gitu. Karena nama saya Sandy kan. Iya, nyaru ya saya. Nyaru. Saya juga udah mager kan mau jelasin saya laki Pak atau saya laki Bu, ya kan udah nggak apa-apa lah, yang penting saya dapat informasinya kayak gitu. Itu sih paling. Nggak usah diperpanjang ya, terima aja. Nggak usah diperpanjang. Iya udah, saya karena udah keseringan ya dipanggil Bunda atau Bu. Mungkin kedepannya gini aja Mas Edi. Mungkin kedepannya gini, kalau misalkan hubungi itu pakai template aja Mas Edi. Saya laki. Oh gini. Oh saya laki di akhir ya. Saya laki, sama saya Sandy. Wah ada saya. Karena mungkin udah ditaruh di profile picture mungkin di WhatsApp-nya nggak mempan juga gitu, masih nggak ada yang percaya gitu ya. Masih ada yang percaya, makanya ya udahlah harus bener-bener foto muka bener. Oh iya betul. Foto muka. Iya, makanya itu sih yang menarik. Betul. Idenya Mas Sugro tadi gitu kan, perkenalan awal. Assalamualaikum, saya Sandy. Ya Sandy, saya laki ya kan. Iya saya laki. Makanya sih udah bosen. dan kayaknya nggak ada yang percaya juga. Nggak ada yang percaya juga. Masa sih digituin kan? Ya udahlah nggak apa-apa Bu, saya mah. Oke. Iya. Ya lebih ke cerita lucu lah ya. Iya. Ya dinamikanya ya dinikmati lah. Dinikmati betul. Buat cerita lucu juga. Buat cerita anak cucu. Iya betul itu sih. Oke. Ya, dari yang tadi sudah disampaikan ya, tantangan-tantangan yang sudah pernah dijalanin. Kira-kira tahun ini ada perbaikan apa, ada improvement apa di yang saat ini Kurban digarap? Ada tambahan-tambahan yang diperbaiki tahun ini, kira-kira apa tuh Mas? Untuk tahun ini itu, untuk perbaikan itu kita khususnya di ACC sama FIF ya. FIF ini kan baru, tapi ada catatan di ACC itu tahun ini diusahakan dokumentasi itu harus yang lebih rapi. Misalkan contoh mock up lebih kelihatan dan domba itu pakai baju dan menghadapnya itu benar-benar simetris gitu Mas. Jadi depan harus kelihatan gambar bajunya gitu ya Sen ya. Betul. Kadang malah jadi evaluasi tahun lalu dan improve tahun ini tuh karena kan sebelumnya tuh kita tuh asal jepret, jadi si relawan itu kan asal jepret foto terus. Yang penting kan kecepatan kan tahun lalu tuh kita mikirnya. Tapi kan ternyata memang untuk report perusahaan di internalnya kan. Oh dibutuhkan juga ya. Betul. Jadi makanya ada evaluasi sedikit dari teman-teman perusahaan. Nah yang PR-nya itu sebenarnya bukan di Jabodetabek tapi di nasional kan. Nasional betul. Nasional kan banyak banget mitra. Terus tersebar di wilayah-wilayah terpencil sampai saya juga nggak hafal wilayah itu kan. Nah, jadi itu tuh yang menjadi tantangan juga sebenarnya dan menjadi improve juga agar si perusahaan ini yakin atau penerima ini yakin bahwasanya yang dia terima sesuai bobot pesanan seperti itu. Iya betul. Ya karena terutama yang nasional terkendala jarak ya harus memastikan secara dokumentasinya itu betul-betul sudah sesuai dengan pesanan ya Mas ya. Oke. Fotonya. Oke, luar biasa. Betul-betul ya menjaga amanahnya
Jadi secara transparansi diupayakan sedemikian rupa sehingga ya apa yang diamanahkan pun juga sesuai dengan yang diminta oleh teman-teman perusahaan yang mungkin memesan langsung ke teman-teman Amanah Asra yang disalurkan ke manapun baik Jabodetabek maupun yang ke nasional. Gitu. Oke. Ada harapan-harapan tersendiri Mas Sukril, Mas Sandy untuk kurban di tahun-tahun ini terutama harapannya apa? Boleh kita kasih tahu? Oke, baik, untuk dari saya itu harapan itu yang pertama semoga tahun ini lebih proper lagi untuk pengiriman, dan untuk harapan itu terus untuk dari segi bobot juga semoga sesuai harapan dari konsumen ya, untuk customer kita. Lebih baik ke situ aja sih Mas, untuk harapannya itu kita harus lebih proper sih. Oke. Nggak ada berharap mau ngangkat-ngangkat domba lagi? Aduh, mohon maaf Mas ya. Aduh, udah kebayang atuh. Udah Semua kebayang. Lumayan last tahun sekali. Aduh. Nempel baunya itu loh. Iya, nempelnya lumayan masalahnya. 3 hari Nempelnya suka hilang-hilang gitu. Iya, baru Iya, mulai ribut berdua deh. Iya, makanya. Kalau Mas ini apa harapannya Mas? Harapannya sih cepat berlalu aja ini kurban. Siap, San. Kok cepet berlalu? Saya deg-degan soalnya kan banyak banget nih pesanan perusahaan, jadi harus dijaga kan. Biar smooth gitu maksudnya ya. Cepat berlalu dan cepat selesai gitu. Karena memang ya betul lah. Ya semoga lancar aja sih. Ya, Dan betul, lancar. teman-teman perusahaan puas intinya kayak gitu kan. Ya, siap. Iya, yang pasti itu ya. Itu ya pasti. Betul. Oke deh, ya menarik ya kita sharing kurban luar biasa tahun ini. Banyak cerita-cerita yang luar biasa ya di balik penyaluran yang disampaikan teman-teman dari Amanah Astra baik di Jabodetabek maupun di sekupan nasional. Ya banyak cerita-cerita yang memang cukup seru dan ya mungkin ini jadi informasi terbaru buat teman-teman dari perusahaan yang memesan melalui Amanah Asra. Luar biasa perjuangan ya, saya bilang 2 orang ini aja deh. Luar biasa effortnya ya, mohon diapresiasi. Ya jelas pasti akan sangat-sangat diapresiasi ya, insya Allah jadi ladang pahala, jadi keberkahan untuk kita semua ya Mas ya. Oke deh ya, terima kasih sekali lagi Mas Henny, Mas Sukril. Sebelum ditutup mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Asra di seluruh Indonesia. Mungkin pesan-pesan untuk ini ya, Insan Astra ya. Semoga di tahun depan semoga yang belum kurban bisa kurban ke kita gitu kan. Yang sudah kurban ke kita masih ada waktu. Iya, semoga benar. Iya. Kan ini iya betul ya. Berarti ya semoga ya yang belum kurban silahkan kurban ya. Mungkin bisa tahun depan kurban ya, monggo silahkan. Kami tetap membuka hewan kurban untuk anda semua gitu ya. Asik, selebel. Bisa langsung menghubungi Mas Sukril ya. Iya, bisa langsung menghubungi saya Mas Sukril. Siap melayani, siap mengangkat sampai dengan tujuan gitu ya. Siap melayani. 24 jam Pak Cikri. 24 jam mengangkat. 24 jam. Oke, yang bilang Mas Sandy ya. Iya, yang bilang Mas Sandy berarti Mas Sandy ya. Oke, ya. Kalau Mas Sandy apa? Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman dari Insan Asra seluruh Indonesia? Oke, mungkin terima kasih banyak pada teman-teman atau perusahaan dari Grup Astra yang sudah mempercayai kami selama bertahun-tahun, terus berkorban di kami, terus sinergi dengan kami. Semoga di tahun-tahun kedepannya bisa terus bersinergi dengan kami. Mungkin itu sih Pak Jikri. Amin. Oke deh. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Mas Sandy, Mas Sukril untuk sharingnya mengenai kurban Asra di tahun ini. Ya semoga berkah, sukses terus, mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai nanti penyaluran dan juga bisa diterima penyaluran hewan kurbannya baik di Jabodetabek maupun di cakupan nasional. Sampai ketemu lagi nanti ya kita di program-program Agi yang selanjutnya. Oke, sama-sama kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu
beraksi.